Salam saudaraku sekalian, sekarang kita bertemu kembali bersama saya Carlonta Nainggolan di channel Jalin Kasih ini. Nah, topik pembelajaran kita kali ini berjudul Masa Kegelapan Rohani. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang maha segalanya, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Bapa, Tuhan memberi nubuat kepada kami untuk kami mengerti ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami memohon, Bapa, isilah hati, jiwa dan pikiran kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami memperoleh hikmat yang daripadamu ya Bapa, untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti nubuatan-nubuatan-Mu, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Juru Selamat kami yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Bapa karena Juru Selamat kami yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi Bapa, terpujilah, termulialah Engkau ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Bapa, kami memohon, kami berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Ya, mari kita lanjutkan ya. Seperti saya katakan tadi, topiknya kali ini adalah masa kegelapan rohani. Nah, ayat inti kita untuk episode ini tertulis di dalam Daniel 7 ayat 21 dan 25. Nah, kalau saudaraku masih ingat, ini adalah bagian ketiga dari kitab Daniel. Nah, ayat 21 tertulis seperti ini. Dan aku melihat tanduk kecil itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 25. Ia, maksudnya tanduk kecil itu, ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, sebenarnya episode yang lalu kita sudah belajar tentang tanduk kecil ini. Tapi yang kita pelajari itu adalah tentang tanduk kecil yang memiliki mulut yang menyombong dan yang mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan juga tentang tanduk kecil yang mengubah waktu dan sekarang sedang bekerja terus mengubah hukum Tuhan sampai nanti semua dunia menerima hukum yang dia ubah itu. Nah, jadi episode kali ini kita belajar masih tentang tanduk kecil itu, tapi mengenai tanduk kecil yang berperang melawan orang-orang kudus dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan orang-orang kudus ini diserahkan, Tuhan izinkan untuk dianiaya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Kembali arti lambang nubuatan saya sajikan juga kali ini ya. Nah, karena kita akan belajar tentang masa kegelapan rohani, saya pikir baiklah kita kilas balik dulu sebentar ke belakangnya supaya kita bisa melihat ketersinambungan pelajaran kita episode ini dengan episode-episode yang sudah kita lalui. Nah, yang lalu kita sudah belajar bahwa Gereja Kristen Roma itu dibentuk atas dasar kompromi antara kekristenan, Injil dengan sistem penyembahan berhala yang waktu itu diinisiasi oleh Konstantin, kemudian disambut baik oleh para bapak gereja mula-mula dan juga
pemimpin gereja pada saat itu, sehingga keluarlah apa yang kita sebut dengan Undang-Undang Hari Minggu. Dan memang Undang-Undang Hari Minggu namanya, ya. Nah, sejak keluarnya Undang-Undang Hari Minggu tahun 321 itu, maka Kristen Roma memaksa orang-orang Kristen waktu itu dan juga penyembah berhala yang ditobatkan menjadi Kristen Roma untuk beribadah pada hari Minggu. Tapi sebahagian daripada umat Tuhan yang setia, dia tetap beribadah pada hari Sabat dan mempertahankan kebenaran Injil itu. Nah, agar pemaksaan hukum hari Minggu ini punya dasar hukum, maka gereja bersama dengan pemerintah mengeluarkan banyak konsili atau dekret. Nah, ada 2 konsili yang sangat besar perannya dalam pemaksaan undang-undang hari Minggu itu. Nanti boleh dibaca kembali ya. Yang pertama itu adalah konsili Laodikia tahun 325 Masehi, dan yang kedua konsili Konstantinopel yang pertama, konsili pertama tahun 380 Masehi. Jadi nanti boleh dibaca kembali, masuknya sejarah hari Minggu dan kedatangan manusia durhaka, supaya kita bisa melihat kesinambungan pelajaran kita itu. Jadi kita bisa katakan pada awalnya penyiksaan terhadap orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi itu adalah pertentangan antara hari Sabat Tuhan dengan hari Sabat Kristen yang diciptakan oleh Kristen Roma. Ya. Tapi setelah keluarnya Undang-Undang Hari Minggu, Gereja Kristen Roma itu mengeluarkan banyak dogma dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil, sehingga bertambahlah alasan gereja saat itu untuk menganiaya orang-orang kudus yang setia kepada Tuhan. Nah, ketika gereja Kristen Roma kemudian disinambungkan menjadi gereja Katolik dengan sistem kepausannya, maka ketika tanduk kecil itu memperoleh kuasa politiknya, dia pun mulai berdiri kokoh. Nah, naiknya kepausan itulah yang menandai dimulainya masa kegelapan rohani, yaitu tahun 538 setelah tanduk kecil itu mengalahkan 3 kerajaan, Herulae, Vandals, dan Ostrogoth. Nah, sejak saat itulah penyiksaan terhadap orang-orang yang setia, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi itu menjadi lebih berat. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin supaya kita mengingat kembali bahwa tanduk kecil yang berperan melawan orang-orang kudus itu yang disebut dalam Daniel 7 ayat 21 dan yang menganiaya umat Tuhan yang kudus itu adalah sama. Jadi tanduk kecil itu juga sama dengan tanduk kecil yang memiliki mulut yang menyombong itu. Tanduk kecil itu jugalah manusia durhaka itu yang ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 itu. Dan tanduk kecil ini jugalah binatang yang disebut di dalam Wahyu 13 ayat 1-8. Ya. Nanti ketika dia menganiaya kita umat Tuhan di akhir zaman, dia akan bekerja sama dengan binatang yang tertulis di dalam Wahyu 13, tapi mulai dari ayat 11-17. Jadi gereja tetap menggunakan kuasa sekuler. Nah, sebenarnya masa kegelapan rohani itu sudah berakhir lebih dari 200 tahun yang lalu. Nah, mungkin dari kita ada yang bertanya, kalau memang masa kegelapan itu sudah berakhir lebih dari 200 tahun yang lalu, mengapa kita perlu mempelajari tentang masa kegelapan ini? Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama, bahwa masa kegelapan yang sudah terjadi itu adalah merupakan kegenapan nubuatan yang Tuhan sudah firmankan
539 tahun sebelum Masehi. Dan nubuat yang sama Tuhan ulang kembali melalui Rasul Yohanes yang kekasih. Berulang-ulang. Artinya bahwa nubuatan ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui kalau Tuhan sudah menyampaikannya itu berulang-ulang. Nah, yang kedua, mengapa kita harus belajar masa kegelapan? Karena mulai abad ke-20 ya, sejarah tentang masa kegelapan ini sudah tidak lagi diketahui orang, terlebih orang-orang muda kita yang sekarang yang kita sebut mereka itu angkatan milenial. Padahal pengetahuan tentang masa kegelapan itu penting bagi kita dan bagi generasi muda kita, karena dengan mengetahui sejarah kegelapan itu orang-orang muda kita yang sekarang ini bisa mengenal nanti siapa sebenarnya pemilik tanda binatang itu. Nah, alasan yang ketiga bahwa peristiwa penganiayaan selama masa kegelapan terhadap orang-orang kudus itu akan diulang kembali nanti menjelang dekatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Tuhan sudah berfirman dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi apa yang ada di dunia ini akan terulang sampai nanti berhenti ketika Tuhan kita datang menjemput kita. Nah, dengan mengetahui sejarah masa lalu, maka kita pun bisa melihat apa peristiwa akhir zaman yang kita alami sekarang ini yang menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sehingga kita bisa siap sedia untuk menyambut kedatangannya. Nah, sesuai dengan topik kita masa kegelapan rohani, perlu saya sampaikan bahwa masa kegelapan rohani yang kita maksudkan di sini berbeda dengan masa kegelapan dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan budaya. Karena masa kegelapan rohani itu lebih panjang durasinya. Nah, Kitab Daniel 7 ayat 5 tadi kita sudah baca, bagian akhirnya tertulis seperti ini. Mereka, yaitu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi ini, mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi seluruhnya ada 3,5 masa. 1 tambah 2 tambah setengah. Ya. Nah, pertanyaannya, berapa lamakah 3,5 masa itu? Berapa lama umat Tuhan ini dianiaya oleh tanduk kecil itu? Nah, untuk menjawab ini kita harus belajar lambang nubuatan. Di dalam Alkitab, 1 masa atau 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Nah, karena nubuat ini disampaikan kepada orang Yahudi waktu pertama sekali diterima oleh Daniel, maka kita harus menggunakan kalender Yahudi untuk menghitung 3,5 masa itu. Dalam kalender Yahudi, 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Nah, kalau begitu, maka perhitungan berapa lama 3,5 masa itu bisa kita lihat seperti di monitor. Nah, karena 1 masa itu sama dengan 1 tahun, dan 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, dan 12 bulan itu berarti kalau kali 30 sama dengan 360 hari. Nah, kalau 1 hari, nubuatan 1 hari itu sama dengan 1 tahun, berarti 1 masa itu sudah ada 360 tahun. Begitu bukan? Nah, kalau 2 masa tinggal kita kali 2. 2 masa berarti 2 tahun, 24 bulan, dan 720 hari. Yang sama dengan 720 tahun. Dan yang setengah masa itu adalah 6 bulan atau 180 hari sama dengan 180 tahun. Sehingga kalau kita jumlahkan itu
3,5 masa itu sama dengan 1260 tahun. Nah, begitulah panjangnya durasi waktu umat Tuhan itu dianiaya pada masa kegelapan. Nah, mari kita lihat ya. 3,5 masa itu ada ditulis di dalam Daniel 7 ayat 25 dan Daniel 12 ayat 7. Nah, saya mohon kepada kita semua supaya kita bisa menerima pelajaran ini dengan lebih lengkap dan lebih jelas, supaya kita membaca nanti ya kitab Daniel dan juga Wahyu tentang 42 bulan ini. Bahwa 3,5 masa itu adalah 42 tertulis di dalam Wahyu 11 ayat 2 dan Wahyu 13 ayat 5 sampai 6, dan 1260 hari itu ada tertulis di Wahyu 11 ayat 3 dan Wahyu 12 ayat 6. Akan sangat baik kalau kita membaca ini nanti per perikop, jangan ngutip-ngutip itu aja, baru nanti kita hubungkan per ayat-ayatnya. Nah, mari kita perhatikan ya. Tadi sudah saya katakan nubuatan ini sudah disampaikan kepada Daniel. Dan diulang-ulang di kitab Wahyu itu ada 3 kali diulang. Nah, berarti memang benarlah ini penting untuk kita ketahui. Mulai dari kitab Daniel 2, maka sekarang bisa kita lihat garis waktu kita itu di sini sekarang. Nah, masa 1260 tahun itu kita bisa lihat di dalam gambar ya. Itu mencakupi masa jemaat Tiatira dan juga jemaat Sardis ya. Bisa kita lihat di situ. Nah, setelah 1260 tahun berakhirlah masa kegelapan itu tahun 1798. Kita tambahkan ya 538 Masehi ditambah 1260 tahun masa kegelapan, berakhirlah dia tahun 1798. Dan kita masih terus, sekarang kita sudah semakin dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, oh ya, perlu saya sampaikan bahwa masa 1260 ini adalah bagian dari nubuat yang paling panjang dalam Alkitab yang tertulis di dalam Daniel 8 ayat 14 ya. Mengapa masa ini disebut masa kegelapan rohani? Alasan yang pertama adalah karena pada masa kegelapan itu selama sebegitu panjang durasinya, Alkitab sengaja disembunyikan oleh gereja dari kaum awam. Jadi Alkitab itu hanya dibaca oleh orang-orang yang sekolah dan orang-orang tertentu yang mereka anggap bisa mengerti. Kepada rakyat dikatakan Alkitab itu tidak mudah dimengerti. Jadi biarlah kami yang mengajarkannya. Tapi ternyata yang disampaikan itu banyak yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, gereja karena menyembunyikan Alkitab ini, maka terang firman Tuhan itu, semua hikmat yang ada dalam Alkitab itu tersembunyi dari rakyat biasa. Jalan dan janji keselamatan itu juga tersembunyi dari rakyat biasa. Nah, Alkitab memang sengaja disembunyikan karena iblis tahu bahwa kalau Alkitab itu dibebaskan, maka setiap orang akan mendapat terang itu dan mengerti ya apa janji-janji dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam Alkitab. Nah, selama masa kegelapan ada ditulis bahwa negara Prancis adalah negara yang paling getol untuk memusnahkan Alkitab sepanjang masa kegelapan itu ya. Terlebih setelah dikeluarkannya Dekret Toulouse tahun 1229 dan juga pada masa pemerintahan teror ya, the reign of terror. Nah, pada masa pemerintahan teror ini di mana saja ada Alkitab ditemukan, maka yang menyimpannya itu boleh dikatakan akan dianiaya sampai mati.
Nah ini saya kutip dari tulisan J.G. Lorimer dalam Alfa dan Omega jilid 8. Nah yang kedua, mengapa itu disebut masa kegelapan? Ya, kisah penganiayaan terhadap orang-orang kudus selama masa kegelapan itu, bahkan sesudah masa reformasi muncul pun masih tetap dianiaya, adalah suatu peristiwa yang sangat mengerikan dalam sejarah kekristenan. Dan itu kita perlu ketahui. Ya. Nah alasan yang ketiga, karena tanduk kecil itu yang menganiaya umat Tuhan masa kegelapan itu, sifatnya tidak berubah. Jadi kita akan ungkapkan apa saja aniaya yang dialami oleh umat Tuhan atau orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, ini adalah untuk tujuan pembelajaran. Pembelajaran Alkitab, karena nubuatan itu digenapi di dunia ini, maka kita melihat sejarah perjalanan dunia untuk mengetahui mana nubuatan Tuhan yang sudah digenapi. Jadi kalaupun dalam pelajaran kita ini diungkapkan apa yang terjadi dan dilakukan tanduk kecil dalam atau atas nama Gereja Roma Katolik, saya tidak bermaksud untuk mengungkap keburukan Roma pada masa yang lalu. Tapi supaya kita belajar, inilah kegenapan nubuatan Tuhan. Semua yang difirmankan itu akan digenapinya. Tidak ada yang meleset satupun. Nah, jadi jangan disalah persepsikan, itu maksud saya. Nah, karena masa 1260 tahun itu cukup panjang ya. Tentu ada sangat banyak. Bayangkanlah 1260 tahun. Sudah begitu banyak penganiayaan yang dialami oleh orang-orang kudus ya milik yang maha tinggi. Namun demikian, saya akan mencoba menyampaikan sangat sedikit ya, karena waktu kita ini pun hanya sedikit ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran bagi kita semuanya. Nah, karena apa yang disampaikan di sini sangat sedikit, maka saya menganjurkan supaya saudaraku sekalian mencoba nanti membuka situs ya, situs Lineage Journey. Nanti boleh dibaca ya, karena akan disajikan di monitor. Nah, ini adalah beberapa kutipan dari catatan sejarah mengenai masa kegelapan rohani. Yang pertama saya ambil dari tulisan Albert Barnes dalam buku Uriah Smith tahun 1904 ya. Albert Barnes menulis komentarnya tentang penganiayaan itu begini, saya terjemahkan ya. Masih adakah keraguan bahwa ini adalah kuasa kepausan? Yang mana ini tuh yaitu inkuisisi, pengadilan terhadap orang yang disebut dengan sesat oleh Gereja Roma ya. Penganiayaan terhadap orang-orang Waldensia, malapetaka yang diberikan kepada Duke of Alva, kemudian pembakaran terhadap Smithfield, dan penganiayaan di Goa ya. Nah, Albert Barnes bilang ya, pastinya seluruh sejarah kepausan dapat digunakan sebagai pembuktian yang merujuk kepada kuasanya untuk melakukan hal-hal ini ya. Albert Barnes melanjutkan ya, saya terjemahkan langsung ya. Pada tahun 1208 Paus Innocent III mengumumkan perang salib kepada orang-orang Waldensia dan Albigensia. Karena perang ini, jutaan umat Tuhan yang setia pada Injil mati. Kemudian di awal munculnya Ordo Jesuit menganiaya umat-umat Tuhan itu mulai tahun 1540 sampai 1580, dan sekitar 900.000 orang umat kudus milik yang maha Tuhan, yang maha tinggi binasa. Dan ratusan ribu lagi mati karena aturan inkuisisi.
Nah, selanjutnya masih ada lagi. Pada negara-negara yang lemah, negara kecil dan tidak kuat ya, puluhan ribu digantung, dipacung, dibakar dan dikubur hidup-hidup dengan tuduhan bidat. Selama 38 tahun dengan keluarnya edik dari Charles V ya, dan itu semua dilakukan untuk melawan Protestan, ya. Luar biasa sekali. Jadi bidat itu sudah pernah kita pelajari dulu. Semua yang tidak mengikuti konsep dan ajaran gereja Roma Katolik itu disebut bidat atau heresy, heretics, sama itu ya. Dan inilah yang dianiaya itu. Dan orang inilah yang mempertahankan Injil kebenaran Kristus. Di ujung komentarnya, Albert Barnes menulis, tentulah dengan sedikit saja pengetahuan tentang sejarah kepausan akan meyakinkan siapa saja tentang apa yang disebut dalam Alkitab, bahwa tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus yang ditulis dalam Daniel 7 ayat 21 ya, dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi yang ditulis dalam Daniel 7 ayat 25 itu. Nah, secara tegas kata Albert, perilaku kepausan itu dapat diterapkan kepada kuasa paus dan secara akurat menggambarkan sejarah perang dan aniaya itu. Jika ada yang menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi yang bisa menghabisi mereka dari bumi ini, maka evangelisasi sudah punah. Tapi Tuhan tidak mungkin membiarkan firman-Nya punah, ya kan? Tuhan selalu menjaga itu melalui umat-Nya yang setia. Nah, saya kutip lagi dari sejarah yang kedua, William I.H. Leakey. Nah, Leakey ini menguatkan apa yang ditulis oleh Albert Barnes dengan tulisan begini. Saya terjemahkan langsung, bahasa Inggrisnya ada saya sajikan, mungkin nanti bisa diresapi lebih baik lagi ya. Leakey bilang begini, bahwa gereja Roma telah menumpahkan darah orang tidak berdosa lebih dari institusi lain yang pernah ada dalam sejarah manusia, tidak dipertanyakan lagi oleh kaum Protestan yang mengerti sejarah. Nah, inilah yang hilang. Kaum Protestan sudah banyak yang tidak mengerti ini, ya. Tentu saja, kata Leakey, memori atas para eksekutor masa kegelapan ini sekarang begitu langka sehingga tidak mungkin dapat memberi konsepsi yang lengkap dari sekian banyak korban, dan hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada imajinasi yang mampu menggambarkan bagaimana persisnya penderitaan mereka, penderitaan umat-umat Tuhan yang kudus itu. Nah, semua ini memang kejam. Tapi ini hanya sebagian kecil dari penderitaan atas aniaya yang dilakukan oleh Roma. Kutipan yang ketiga dari Michael Geddes, ini juga 1904 dalam buku Uriah Smith, ya. Ia berkata begini, bahasa Inggrisnya juga tertera di situ, gerejalah yang menentukan seorang itu bidat, kemudian menyerahkan pembangkang ini. Jadi yang disebut bidat itu, yang tadi adalah justru yang setia, sebenarnya dianggap pembangkang. Jadi diserahkanlah bidat ini ke pengadilan pemerintah. Nah, saat itu gereja memperalat kuasa negara, kuasa sekuler untuk kepentingan mereka. Ketika gereja sudah memutuskan bahwa orang ini bidat, maka gereja menyerahkan para bidat ini kepada para eksekutor untuk dimusnahkan. Gereja memberi formula berikut ini. Ini dari
catatan Michael Geddes tadi ya. Formula gereja bikin begini ya. Dan kami, maksudnya gereja, memberikan Anda kepada tangan sekuler dan kuasa pengadilan sekuler. Namun, pada saat yang sama, kami juga memohon. Ini kalimat munafik ya. Pada saat yang sama, kami, kata gereja, memohon dengan sungguh. Kiranya pengadilan meringankan hukuman, tidak menyentuh darahmu, atau membuat hidupmu dalam bahaya. Padahalan perintah itu dari gereja. Apa yang dibilang gereja itu dipenuhi karena waktu itu gereja sangat berkuasa, gereja Roma Katolik ya. Nah, yang keempat dari sejarawan yang bernama Alexus M. Lipiser ya. Dia bersaksi begini. Gereja sendirilah yang menetapkan kejahatan apa yang dilakukan orang-orang tidak percaya. Orang tidak percaya versi gereja Roma Katolik ya. Gereja sendirilah yang menetapkan kejahatan apa yang dilakukan orang tidak percaya dan menetapkan hukuman mati. Namun, untuk mengeksekusi hukuman itu, gereja menyerahkannya ke tangan penguasa sekuler. Nah, perhatikan saudaraku, betapa liciknya dan munafiknya gereja saat itu. Dia menggunakan tangan pemerintah sekuler untuk mengeksekusi kebutuhan jahat yang sudah dibuatnya. Mengapa disebut jahat? Karena ukuran bidat atau murtad itu didasarkan atas ajaran gereja, bukan atas dasar Alkitab ya. Jadi yang disebut orang-orang tidak percaya itu sesungguhnya adalah orang-orang yang mempertahankan kemurnian Injil mulai dari seluruh apa yang mereka ketahui. Yang kelima, saya ambil ya, saya kutip dari sejarawan yang kelima yang bernama Alfred Baudrillard. Baudrillard ini adalah rektor Institut Catholic of Paris. Jadi dia itu adalah seorang rektor untuk pendidikan tinggi Katolik dan dia adalah orang Katolik. Ya, Alfred mengkritik cara gereja pada saat itu dengan menuliskan seperti ini. Ya, ketika berhadapan dengan para bidat atau heresi, gereja tidak melakukan bujukan, tidak memiliki sikap moral dan kecerdasan yang cukup. Gereja telah memaksakan hukuman fisik untuk menyiksa. Gereja menciptakan pengadilan seperti inkuisisi. Gereja meminta bantuan hukum negara untuk membantunya. Dan jika perlu, mendorong untuk melakukan perang salib. Dan semua kengerian ini secara praktis merupakan kulminasi adanya desakan dari kuasa paus untuk menumpahkan darah orang-orang kudus. Gereja melakukan ini khususnya pada abad ke-16 terhadap kaum Protestan. Alfred masih meneruskan, tidak ada muatan moral reformasi. Tidak juga mengajar dengan memberi teladan kepada orang-orang yang mereka sebut murtad itu. Tidak juga menobatkan orang-orang ini dengan lemah lembut. Tidak memberi penginjilan kudus. Gereja melakukan ini di Italia dan pada negara-negara lemah, terlebih di Spanyol. Di Spanyol terjadi tumpukan pemakaman karena inkuisisi. Di Prancis, perlakuan penganiayaan terjadi dengan begitu kejam pada masa Francis I dan Henry II. Sementara di Inggris, penganiayaan itu dilakukan dengan kejam di bawah kuasa Mary Tudor. Nah,
Kita masuk kutipan yang keenam, sejarawan yang keenam, dan ini adalah yang terakhir ya, yang bernama L.M. Carmenin. Jadi Carmenin ini menulis tentang kekejaman Paus Martin V yang berkuasa 1417 sampai dengan 1431. Nah, suatu kali Paus Martin V ini mengeluarkan instruksi kepada Raja Polandia yang isinya sebagai berikut. Ketahuilah apa yang diinginkan oleh Holy See. Holy See itu adalah Paus. Dan apa yang diinginkan mahkotamu. Buat menjadi kewajibanmu untuk memusnahkan pengikut Hus. Jika masih ada waktu, alihkanlah tentaramu ke Bohemia. Bakar, bunuh secara massal, buat itu menjadi hidangan penutup bagimu. Nanti baca bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. Buat itu menjadi hidangan penutup. Karena tidak ada lagi yang lebih disetujui Tuhan atau yang berguna bagi raja-raja daripada pemusnahan Hus dan pengikutnya. Nah, siapa itu Hus? Hus adalah reformator dari Bohemia. Dia waktu itu bekerja dengan Jerome. Ya, mereka sudah memulai reformasi, gerakan reformasi itu sejak abad ke-9 sebenarnya. Ya, Carmenin melanjutkan, Roma berhala dapat membunuh bayi, tapi memisahkan bayi itu dari ibunya. Tapi Roma, kepausan, membunuh ibu bersama dengan bayinya. Tidak peduli usia, jenis kelamin, kondisi kehidupan, tidak ada yang dikecualikan dari kemarahan yang tiada henti. Saudaraku sekalian, itulah gambaran, dan itu sangat sedikit, ya. Tapi nanti saudaraku juga akan menemukan bahwa akan ada penulis-penulis yang mencoba menyangkal kekejaman Paus pada waktu itu. Tapi mengingat begitu banyaknya fakta sejarah, sangkalan itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula tadi sudah kita sajikan bahwa rektor sekolah Katolik sendiri sudah sebenarnya tidak setuju, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang dilakukan gereja pada saat itu. Nah, bukti sejarah ini adalah kegenapan nubuatan. Jadi, kalau ada tulisan yang membuat bahwa itu tidak benar, tentu kita tidak bisa setuju. Mengapa? Karena Alkitab sudah menuliskannya bahwa akan ada penganiayaan. Jadi Alkitablah rujukan kita untuk mengetahui manakah kegenapan nubuatan yang difirmankan Tuhan dan yang bukan, ya. Nah, pertanyaannya bagi kita mungkin ya, bagaimana gereja bisa begitu berkuasanya? Gereja bahkan bisa menentukan siapa yang mau diangkat jadi raja, siapa yang mau diturunkan jadi raja pada masa itu. Nah, jangan lupa ya, karena pada masa itu banyak bishop-bishop dari gereja diangkat menjadi penasehat raja. Lagi pula ini yang penting, lebih penting juga kita ingat bahwa pada permulaan berdirinya kuasa kepausan, kita ingat Justinian telah memberikan kuasa atau mengangkat paus waktu itu menjadi corrector of heretics. Menjadi corrector of heretics. Ya, jangan lupa itu. Nah, itulah sebabnya gereja bisa memperalat negara, pengadilan sekuler untuk menghukum orang-orang yang sudah dia putuskan sebagai bidat. Mungkin atas fakta sejarah inilah mengapa Paus Fransiskus meminta maaf kepada orang-orang Waldensia ketika dia berkunjung ke Turin, ke tempat orang Waldensia tahun 2015 yang lalu. Nanti itu boleh dibaca, di googling karena ada di dalam berita, ya. Jadi apa kesalahan orang Waldensia sehingga orang Waldensia inilah yang paling lama dan
terus diburu. Kesalahannya mereka bertahan dalam Injil dan melakukan evangelisasi. Ya. Nah, tahun 2016 Paus Fransiskus yang sekarang ini juga minta maaf kepada orang-orang Protestan. Nanti di sini ada situsnya, boleh baca ya. Orang-orang yang Protestan yang dianiaya itu adalah orang-orang yang menentang ajaran Roma Katolik, ya, karena tidak sesuai dengan Injil seperti kita akan katakan tadi. Ada inkuisisi, purgatori, berdoa kepada orang mati, pengampunan dosa, bahkan surat pengampunan dosa. Namun sekarang perlahan tapi pasti Protestan tampaknya kembali ke pangkuan gereja induk, Mother Church. Jadi atas inisiasi gereja Katolik, mereka mempromosikan perlunya penyatuan Kristen dengan seluruh Lutheran, ya, dan itu dipromosikan oleh mereka. Apa saja rayuan-rayuan atau tawaran-tawaran manis yang ditawarkan oleh Katolik kepada Lutheran, nanti boleh saudaraku baca di 2 dokumen ini ya, penandatanganan dokumen deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran oleh iman. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi Protestan. Kalau kita mau bahas ini nanti pas harus di topik yang berbeda. Tapi untuk pengetahuan kita, bagaimana sekarang Paus itu datang dengan membawa misi perdamaian, tapi sebenarnya ia adalah serigala berbulu domba. Matius 7 ayat 15. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa kalau dulu Roma, gereja Kristen Roma ini mengajarkan hal-hal berhala, sekarang pun masih. Mari kita lihat baru-baru ini saja Paus Fransiskus memboyong berhala Amazon yang namanya Pachamama ke gereja di Vatikan. Dan kita bisa lihat ini di situ sendiri, nanti bisa lihat Paus dan para bishop di situ membuat ritual untuk penyembahan kepada berhala Pachamama ini, ya. Tapi sekali lagi saya harus katakan bahwa di dalam gereja Katolik ada banyak orang yang sungguh mencari Kristus sebagai juru selamatnya, ya. Bagaimana Tuhan sakit hati dan memandang perbuatan menyembah patung itu sesuatu yang menjijikkan, boleh dibaca dalam ayat-ayat yang tersedia di monitor kita. Penting untuk kita ketahui nanti akhir zaman pun menjelang kedatangan Yesus seperti saya katakan tadi, umat Tuhan akan dianiaya lagi dengan pola yang sama. Nah, meskipun masa kegelapan rohani itu tadi kita katakan berakhir pada 1798, sebenarnya api reformasi dan evangelisasi tidak pernah padam, ya. Khususnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Waldensia atau yang disebut kaum Foudis. Nah, uniknya banyak dari reformator-reformator ini itu hampir semuanya berasal dari jemaat Katolik yang kemudian ketika mereka sekolah bisa mengakses Alkitab itu, sehingga mereka temukanlah di situ terang yang sebenarnya, keselamatan yang sebenarnya, bahwa kita ini diselamatkan oleh iman. Nah, ketika mereka mendapatkan kebenaran itu dan mereka dikirim oleh ke gereja untuk daerah-daerah yang mereka akan layani, di sanalah orang-orang yang mencari hikmat ini mengabarkan Injil kebenaran itu, dan gerakan reformasi itu menjadi lebih cepat, ya, terjadinya. Nah, siapa saja reformator masa lalu itu, ya, ada sangat banyak. Bayangkanlah itu, mulai dari orang Waldensia masih abad ke-4 sudah ada, ya. Nah, dengan tidak mengurangi betapa besar peran dan nilai perjuangan para reformator, saya hanya akan menunjukkan beberapa reformator di sini. Yang pertama itu adalah orang-orang Waldensia. Mereka ini menjaga kemurnian Alkitab itu mulai dari awalnya dan
mereka memisahkan diri dari gereja Roma Katolik. Kemanapun mereka diburu, kalau mereka bisa lolos, di situ mereka akan menyebarkan Injil. Ya, nah, apa yang gereja tuduhkan terhadap orang-orang Waldensia ini? Ini saya kutip dari Catholic Encyclopedia tentang Waldenses. Katanya begini, dari berbagai doktrin yang disangkal oleh orang-orang Waldensia itu adalah penyangkalan terhadap purgatori, pengampunan dosa dan surat pengampunan dosa, berdoa kepada orang mati dan berdoa untuk orang mati. Nah, itu diakui oleh Katolik sendiri. Inilah yang disangkal oleh orang-orang Waldensia. Ya, jadi tentu saja Waldensia menyangkal itu karena semua purgatori, inkuisisi dan pengampunan dosa, surat pengampunan dosa tidak ada di dalam Alkitab. Ya, tidak ada dasar Alkitabiahnya. Yang kedua, Hus dan Jerome dari Bohemia. Tadi itu Hus yang disuruh bakar, bunuh massal, ya kan? Kemudian Wycliffe di Inggris pada abad ke-14, dilanjutkan oleh Tyndale, Lefebvre dan Louis Berquin, Calvin itu dari Prancis. Kemudian Menno Simons, ada tertulis di sini, Olaf dan Laurentius di Swedia, Zwingli, ya, Ulrich Zwingli di Swiss. Nah, Martin Luther itu dari Jerman. Dari sekian banyak itu yang paling terkenal sebagai reformator yang bersejarah secara mendunia adalah Martin Luther. Tapi pangeran-pangeran Jerman juga banyak yang kemudian menjadi reformator. Seperti saya katakan tadi, dari semua itu Martin Luther lah yang paling terkenal karena dia memakukan 90 dalil untuk menentang surat penghapusan dosa. Ya, waktu dia memakukan itu, Luther bilang, saya berani ditantang besok di universitas. Tapi tak seorang pun yang datang untuk menantang dia, ya. Jadi semuanya informasi ini bisa saudaraku cari di Google. Pelajari bagaimana akhirnya Martin Luther terpisah dari gereja Roma Katolik, dia dikejar, dianiaya dan diadili. Ya. Nah, saya sangat menganjurkan kepada saudaraku sekalian, ya, untuk membaca buku yang namanya Kemenangan Akhir. Ya, Kemenangan Akhir itu satu paket dengan Alfa Omega, tapi Kemenangan Akhir itu jilid 8. Jadi jika ada saudaraku sekalian yang ingin, hubungi saya. Ini nomor telepon saya, ada tertera di sini. Saya akan kirimkan ke alamat Anda, ke alamat Bapak Ibu sekalian, gratis. Ya, tapi persediaannya terbatas. Ya, masih mungkin ada sekitar 40. Ya. Nah, bagaimana masa kegelapan ini berakhir dan pengaruhnya terhadap gereja selanjutnya akan kita pelajari di episode berikutnya, karena ini saja pun sudah panjangnya. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, bahwa naiknya kuasa kepausan menandai dimulainya masa kegelapan mulai tahun 538 sampai 1798. Nah, apa yang disebut heretics oleh gereja Roma Katolik adalah setiap orang yang tidak bersedia menerima dogma dan doktrin Katolik. Terlebih mengenai hari Sabat Tuhan, hari ke-7. Yang ketiga, Paus Francis sendiri yang sekarang ini mengakui kekejaman Roma selama masa kegelapan, dan saya yakin itulah sebabnya mengapa dia meminta maaf kepada orang Waldensia dan juga kepada orang-orang Protestan atau Lutheran. Kesimpulan yang keempat, yang terakhir, para reformator yang muncul pada masa kegelapan itu adalah jemaat yang sangat setia awalnya kepada ajaran Roma, tapi mereka kemudian menemukan terang itu dan menyampaikan kebenaran itu kepada semua masyarakat. Dan ketika mereka menyampaikan itulah mereka disebut sebagai pembangkang. Ayat rujukan kita sebagaimana akan ditampilkan. Jangan lupa
Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sebagai penutupnya, sebagai mana biasa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa atas pelajaran hari ini. Terima kasih karena ini boleh kami gunakan sebagai pembelajaran kami Tuhan, untuk mempersiapkan iman percaya kami Tuhan, dan untuk mempertumbuhkan itu semakin kuat dari hari ke hari ya Bapa, sehingga kami boleh teguh Bapa di dalam iman kami. Jikapun penganiayaan menjelang kedatangan juru selamat kami yang sudah dekat ini ya Tuhan, akan menimpa kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan itu, memberikan hikmat itu, memberikan iman yang teguh itu kepada kami masing-masing ya Bapa. Setiap kami Tuhan yang memanggil namamu, perlengkapi kami ya Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sekali lagi dalam nama anak-Mu Yesus Bapa, kami mengucap syukur memiliki Bapa yang sungguh luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin.